Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masih meneruskan obrolan kita tentang buku Mewariskan Komitmen Dakwah karya Syekh Abdurrahman Dahi. Di bab yang kedua, beliau mengangkat tentang problematika tarbiyatul aulad berupa cacatnya niat orang tua gitu ya. Jadi cacatnya niat ini menjadi problematik sumber masalah gitu ya. Diawali dengan mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Di sini penulis buku ini menasihati dengan kata-kata, tatalah niat antum ketika hendak menikah dan memiliki anak, karena Allah menganugerahkan anak kepada sepasang suami istri sesuai dengan niat keduanya ketika menikah. Nah, yang menarik di sini diangkatnya kisah istri Imran yang luar biasa untuk menjadi reminder bagi kita bagaimana harusnya memiliki niat dalam mendidik atau memiliki anak untuk ketika memiliki anak. Allah SWT berfirman di Al-Imran ayat 35 sampai 37 diawali dengan kalimat idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, di sini pelajaran pentingnya adalah betapa niat yang sangat kuat dari seorang ibu ya untuk anaknya agar dia menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini ya Allah memakai kata nazar atau istri Imran di sini melakukan nazar. Jadi niatnya bukan sembarang niat tapi nazar, kuat sekali gitu. Ya kalau kita kan biasanya melihat nazar itu lebih kuat daripada niat, sekedar niat. Jadi sampai bernazar ingin anaknya itu menjadi pelayan, pejuang ya di Baitul Maqdis dan seterusnya. Dan yang dinazarkan, yang diinginkan itu gitu. Ya. Ini juga pertama niatnya sangat kuat sampai berupa nazar. Yang kedua isi nazarnya itu atau isi niatnya itu benar-benar langsung to the point sebagai muharraron, sebagai pelayan ya, orang solih yang berkhidmat, yang melayani, yang berjuang untuk Baitul Maqdis Al-Aqsa ya. Ini tentu menjadi evaluasi bagi kita kalau kita misalnya sebagai pejuang dakwah niat-niat untuk anak kita itu masih bercampur atau bahkan mengutamakan nilai duniawi ya anak kita supaya hidupnya baik gitu, pekerjaannya sukses, menjadi pengusaha, gaji tinggi, sekolah tinggi gitu kan, ganteng, cantik dan sebagainya gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi yang utamanya itu besarnya nazar kita itu ada di mana gitu. Apakah kita sudah benar-benar bernazar atau tidak untuk menjadikan anak kita sebagai pejuang, pembela Al-Aqsa misalnya sekarang yang masih dijajah. Nah, dan itu yang menjadi yang permintaannya itu untuk menerima nazar itu. Fataqabbal minni dikatakan oleh istri Imran itu. Jadi bukan ketika mengatakan fataqabbal minni minta dikabulkan oleh Allah itu minta pengabulannya pengabulan apa? Pengabulan atas doa-doa seperti ya Allah jadikanlah anakku lancar rezekinya gitu kan dan seterusnya gitu. Tapi jadikanlah anakku pelayanmu, hambamu, budakmu gitu seperti itu kalau bahasa ekstrimnya kita. Dan tolong terima nazarku ini gitu seperti itu. Maka kita lihat apa efeknya nazar yang dan niat yang begitu kuat itu dijelaskan di ayat ke-37-nya ketika Allah menerima ya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya maka Allah menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah dan Allah menumbuh kembangkannya dengan tumbuh kembang yang baik. Ya, waqaffalaha Zakaria dan menyerahkan pengasuhannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, di sini ada efek dari niat yang begitu kuat gitu. Itu Allah akan membantu menolong tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Dan bahkan ini dengan penekanan nabatan hasanah ini menunjukkan adanya tumbuh kembang ya nabatan itu sendiri sudah bermakna positif ditambah lagi hasanan. Jadi lebih baik lagi tumbuh kembangnya pun baik gitu. Dan waqafalah Zakaria. Pengasuhannya diserahkan kepada
Nabi Zakaria alaihissalam. Ya kalau bahasa Tarbawinya nih, diberikan kepada murabbi yang baik yang akan menuntunnya menjadi pejuang atau pelayan Baitul Maqdis. Ya, jadi kalau kita sudah niatkan kuat untuk anak kita, ternyata kalau kita belajar dari kisah istri Imran ini, nanti murabbi anak kita itu Allah yang pilihkan, yang terbaik, yang sesuai dengan nazar kita itu. Ya. Dan tidak berhenti pada di situ. Jadi setelah nazar itu tadi, dengan nazar ingin menjadikan anak kita itu pelayan-pelayan di jalan Allah, ya, pejuang-pejuang di jalan Allah. Pertama, Allah jadikan tumbuh kembang yang baik. Kedua, Allah pilihkan muaddib atau murabbi, pendidik yang baik gitu ya. Dan berikutnya adalah, ya di sini dikatakan yang menarik ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, ada tambahan lagi kemuliaan terhadap Maryam ya, anak yang telah dinazarkan oleh orang tuanya sebagai pelayan dan pejuang di Baitul Maqdis, yaitu Allah berikan rizki ya, sampai-sampai Nabi Zakaria yang murabinya Maryam itu heran, kenapa ada makanan di mihrabmu ini? Maryam menjawab, hadza min indillah, huwa min indillah, itu adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki bagi siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ya, kita sebagian orang tua, mungkin termasuk bahkan orang tua dakwah, itu mau memikirkan rezeki anaknya gitu ya, materi anak yang tergimana, kerjanya yang tergimana, kuliahnya yang tergimana, dan seterusnya gitu. Yang ketika memikirkan niat-niat tersebut, jadi mungkin terkadang bisa jadi melupakan niat-niat utama, nazar-nazar utama untuk menjadikan dia pejuang dakwah, pemikul beban gitu kan, orang yang siap berkorban di jalan dakwah gitu, karena memikirkan unsur-unsur yang sifatnya tadi materi duniawi, yang pada dasarnya sebenarnya gitu, ketika niat kita begitu kuat untuk akhirat, untuk Allah, untuk menjadi pejuang di jalan Allah, itu ternyata rezekinya Allah urus juga gitu akhirnya ya, sebagaimana kisah dari Maryam ini. Jadi ini luar biasa ya, bagian kutipan ya, yang ayat yang dikutip oleh penulis ya, Syekh Abdurrahman Dahi, tentang bagaimana kita menguatkan niat kita, harus menguatkan niat kita sebagai orang tua dakwah, perlu menguatkan niat kita ya. Jangan-jangan memang belum jadinya anak kita sebagai penerus dari dakwah kita itu karena mungkin kurang kuatnya niat kita, kurang kuatnya nazar kita untuk menjadikan anak kita itu, kita meminta pada Allah agar anak kita menjadi pejuang, pelayan ya, mujahidin di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab.